Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jihife. Pada saat ini, situasi di ruang ini menjadi semakin kacau. Bahkan pertempuran juga menjadi lebih intens. Sekarang, Soyen masih berdiri dengan mata tertutup, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengepakkan jari-jarinya. Saat ini, dia sebenarnya tidak punya kekuatan untuk mengambil tindakan. Jadi Soyen hanya bisa melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan Goyan dalam jubah bersulamnya. Namun mata besar Goyan selalu mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki cinta dalam hidupnya. Damo! Setelah Soyen berbicara, Goyan langsung memahami niat Soyen. Kemudian dia memisahkan Damo dari tubuhnya. Segera Soyen mengulurkan tangan untuk mengambilnya dengan cepat, kemudian menuangkan energi yang sangat besar dari lautan Semarah. Bagaimanapun, yang bisa dilakukan Soyen sekarang hanyalah mengatur formasi pembunuhan. Goyan, cepat siapkan formasi besar yang bergerak. Melihat wajah Soyen yang sangat serius dan seluruh tubuhnya gemetar. Oke, pengaturan adalah pengaturan. Apa yang Anda teriakkan? Setelah Goyan mendengus marah, dia segera menemukan sudut dan bersiap mengatur formasi secara diam-diam. Namun tepat ketika sosok Goyan terbang tidak jauh, sebuah jaring cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti-nya. Hei, itu terlalu ketat. Saya tidak bergerak. Saya benar-benar tidak bisa bergerak. Saat ini, Goyan tercekik erat oleh jaring cahaya. Bahkan mata besarnya yang tercekik hingga hampir berubah bentuk. Dan dia meraung dengan suara marah. Benar saja, bahkan hewan peliharaan yang mulia pun sangat aneh. Kata Su Aking sambil menatap Goyan dengan tatapan aneh. Sialan, Anda adalah hewan peliharaan mereka dan saya adalah mata mereka. Goyan mengutuk dengan keras. Untungnya Goyan tidak memiliki mulut. Jika tidak, seteguk air liur akan disemprotkan langsung ke wajah Su Aking. Sungguh, makhluk kecil yang lucu. Menarik, Anda sangat menarik. Ikatkan makhluk ini untuk saya dan jangan biarkan makhluk kecil itu terluka. Su Aking segera menangkap Goyan. Anda adalah anjingnya dan seluruh keluarga Anda adalah seekor anjing. Tepat ketika kata-kata kutukan Goyan terus keluar, sebuah cahaya dingin Suanji tiba-tiba bersinar terang di atas kepalanya dan segera membungkam Goyan. Kemudian Su Aking menatap Goyan dan menunjukkan senyuman ramah. Dan dia memberi isyarat diam untuk memberi isyarat kepada Goyan agar diam. Pada saat yang sama, Soyen masih mengatur formasi tingkat kedua melalui Damo, tetapi kekuatannya jelas tidak cukup. Jadi Soyen harus mengatur setidaknya formasi tingkat ketiga. Sebelumnya, Soyen belum pernah menggunakan sepenuhnya karena dihancurkan oleh Taisu. Jadi Soyen tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Namun saat dia menatap Goyan yang tertangkap, saat ini mata Soyen memerah. Meskipun Soyen sepertinya tidak pernah peduli dengan hidup dan matinya, karena dia telah mengatasi krisis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak peduli betapa sulitnya krisis itu, dia tidak pernah mundur. Tentu saja, bahkan Soyen terbunuh 1 kali selama turnamen 10.000 dunia di Bintang Homeng. Meskipun sudah bertahun-tahun telah berlalu, namun Soyen masih merasakan rasa sakitnya di hatinya yang terdalam. Karena kehidupan dan kematian tim tidak kena takut, tampaknya semakin sulit diterimanya. Segera Soyen mencubit Damo dengan kelima jarinya dan bola mata biru itu tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan. Dan Soyen akan segera dapat menyelesaikan lapisan formasi ketiga. Namun situasi pertempuran saat ini sangat tidak menguntungkan dan kesenjangan kekuatan terlalu besar. Meskipun Keyun juga kuat, tapi sangat sulit bagi satu orang untuk bersaing dengan orang kuat tingkat keempat dan 7 orang kuat tingkat ketiga secara bersamaan. Adapun Ye Feiyu, dia juga masih bekerja keras, tapi kali ini tidak peduli apa, dia tidak bisa lagi merobek ruang di sekitarnya. Tuar! Saat ini tiba-tiba suara teredam terus terdengar, dan rancang yang berada di depan tim, dia masih menahan serangan yang kuat, dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan, yang membuat darah di sekujur tubuhnya tidak pernah mengering.
Bahkan Kyun juga terlihat sangat pucat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan gila lawannya. Meskipun mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tapi semua orang mencoba yang terbaik untuk melawan dan tidak dapat dikalahkan untuk sementara waktu. Namun pada saat ini paksaan yang dahsyat datang dan ruang di sekitarnya sepertinya ruang ini telah dibelah dan berubah menjadi kotak-kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada punya waktu untuk bereaksi dan semuanya berlumuran darah dan seluruh tubuh semua orang mengalami depresi. Bahkan tidak terkecuali Xiaoyan. Seluruh tubuhnya bergetar dan dia menyemburkan beberapa suap darah. Suara benturan jatuh ke tanah terdengar. Bagaimanapun serangan mendadak itu bahkan tidak diketahui dari mana asalnya. Meskipun hanya satu pukulan, tapi itu sudah mengalahkan semua orang. Meskipun Xiaoyan tidak diserang secara langsung, tapi dia juga terkena dampaknya. Dan sekarang dia hanya bisa bertahan untuk mengerahkan formasi tingkat ketiga. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semua yang dia lakukan sekarang tidak ada gunanya. Karena kali ini dapat dikatakan bahwa Taisu telah keluar dengan kekuatan penuh dan mereka datang dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan itu dilakukan hanya untuk mengincar Xiaoyan. Bagaimanapun Taisu juga tahu tentang kembalinya Xiaoyan, dan terlebih lagi identitas Xiaoyan sangat penting. Adapun bintang-bintang yang dilalui Xiaoyan, Taisu menggunakan semua makhluk hidup di bintang-bintang itu untuk memurnikan mereka. Sekarang, tampaknya mereka hanyalah umpan bagi Taisu. Karena mereka mungkin telah menduga bahwa Xiaoyan tidak akan hanya duduk diam, dan bahkan mengatakan bahwa beberapa bangsawan yang dibunuh oleh Xiaoyan semuanya adalah umpan, dan menggunakan mereka untuk menangkap Xiaoyan. Adik kecil, jangan takut. Semuanya kakak, laki-laki Anda masih ada di sini. Bahkan jika kami harus menghancurkan diri sendiri kali ini, kami akan tetap mengirim Anda untuk pergi. Pada saat ini, Rancang jatuh ke dalam genangan darah. Bahkan kondisi terlihat sangat menyedihkan. Dia dengan susah payah menemukan separuh wajahnya yang berdarah dari genangan darah saat itu. Kemudian, sebuah suara keluar aura yang melonjak menyebar dari tubuhnya. Kali ini sepertinya Rancang tidak bercanda, dan dia benar-benar akan meledakkan dirinya sendiri. Tidak, tidak, kakak senior Rancang, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun kita belum dikalahkan. Xiaoyan segera menjadi cemas dan mencoba menghentikan Rancang yang ingin meledakkan dirinya sendiri. Lagi pula Xiaoyan tidak ingin melihat pengorbanan apapun dari para kakak seniornya, apalagi untuknya. Namun Rancang sepertinya tidak takut. Dia benar-benar rela melakukan apapun untuk Xiaoyan. Tapi ketika Rancang ingin menggunakan kekuatan kekerasan diri untuk memecahkan blokade ruang kehampaan di sini, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Dan tangan ini tidak lain adalah Kyun, yang memandang Rancang dan perlahan menggelengkan kepalanya. Senior Senwo, Junior membutuhkan bantuan, kata Xiaoyan dalam hatinya. Sebelumnya Xiaoyan sudah lama memanggil nama Senwo. Bagaimanapun ini adalah Sensi, jadi Senwu seharusnya bisa mendengarnya. Tapi di bawah panggilan Xiaoyan, Senwu tidak muncul. Faktanya, sejak kakak-kakak seniornya muncul, Xiaoyan sudah memanggil Senwu di dalam hatinya. Karena Xiaoyan juga tahu bahwa tidak ada peluang untuk mengalahkan Taisu dalam pertempuran ini. Karena meskipun Xiaoyan tidak mengetahui identitas Su Aking, tapi perasaan krisisnya memberi tahu Xiaoyan bahwa Taisu yang datang kali ini juga merupakan kekuatan inti. Mereka datang ke tempat ini hanya untuk membunuh reinkarnasi yang mulia, yang merupakan satu-satunya variabel dalam pertarungan dunia antara Taisu dan Sensi. Pada saat ini, beberapa sosok Taisu semuanya meraung, tetapi mereka seolah-olah mengabaikan Xiaoyan, dan mereka langsung menuju ke arah kakak laki-laki lainnya berada. Satu demi satu, cahaya dingin menderu ke arah tanah, yang menyebabkan seluruh tanah runtuh dan bintang-bintang berkumpul. Sekarang hanya Ye Feiyu yang masih berdiri di samping Xiaoyan, dengan pupil matanya yang indah berdiri yang suram. Saya tidak bisa membuka celah ruang ini. Guru, mereka semua adalah ikan yang tidak berguna. Sambil berbicara, Ye Feiyu menumpahkan 2 baris darah dan air mata. Meskipun sekarang dia benar-benar telah mencoba yang terbaik dan menggunakan semua metode untuk merobek ruang.
tetapi dia tidak dapat merobek blokade ruang kehampaan sama sekali. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Xiaoyan gemetar tanpa disadari, dan perasaan ini pernah dialami oleh Xiaoyan. Ketika para anggota tim yang tak kenal takut berdiri di depannya untuk menyelamatkan nyawanya dari segala arah. Namun yang Xiaoyan takutin bukan pada kematian, tapi melihat orang-orang terdekatnya mati. Pada saat itu, apa yang dia pedulikan didorong oleh kegilaannya untuk putus asa, dan akhirnya dia meninggal secara tragis. Mengapa? Mengapa saya masih sangat lemah? Mengapa saya bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di sekitar saya? Apakah saya benar-benar reinkarnasi yang mulia? Atau apakah saya bukan siapa-siapa? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.